Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan informasi untuk seluruh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dan juga semua instansi ya Bapak Ibu atau satuan pendidikan di semua jenjang di seluruh Indonesia terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Informasi ini sangat penting terutama adalah bagi semua Bapak Ibu guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan, baik yang sudah mendaftar IKM, implementasi kurikulum Merdeka, maupun bagi sekolah yang belum mendaftar IKM Bapak Ibu. Untuk itu silakan Bapak Ibu simak sampai selesai karena ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, baik Bapak Ibu yang sudah mendaftar maupun belum mendaftar IKM. Nah, melalui surat edaran ini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu ketahui. Dan mungkin Bapak Ibu sudah menerima ya surat edaran ini dari Dirjen GTK Kemdikbudristek tertanggal 19 April 2022. Mungkin Bapak Ibu telah mempelajari namun ada beberapa hal yang masih bingung dan apa yang harus dilakukan seperti itu ya, baik Bapak Ibu yang sudah mendaftar maupun belum mendaftar implementasi kurikulum Merdeka. Nah, sebelum kita ke surat edaran ini Bapak Ibu, perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa satuan pendidikan atau sekolah yang belum lulus atau mengikuti sekolah penggerak tetap diberi kesempatan untuk mendaftarkan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri ya Bapak Ibu, di mana untuk pendaftaran itu sebenarnya sudah dimulai sejak 11 Februari yang lalu. Kemudian dengan adanya perpanjangan masa pendaftaran IKM itu saat ini diperpanjang sampai dengan 30 April 2022. Untuk itu Bapak Ibu yang instansi atau satuan pendidikannya belum melakukan pendaftaran IKM, ini masih diperpanjang sampai 5 hari ke depan, 30 April 2022, dengan terlebih dahulu menentukan implementasi kurikulum Merdeka yang akan dipilih Bapak Ibu. Jadi ada 3 opsi ya Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu pilih untuk pemilihan IKM di tahun ajaran baru 2022-2023 nanti Bapak Ibu. Yang pertama mandiri belajar, kemudian mandiri berubah, dan juga mandiri berbagi. Nah, apa perbedaan di ketiga opsi ini Bapak Ibu? Tentu saja bagi Bapak Ibu kepala sekolah ini harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikannya masing-masing untuk mempertimbangkan dengan matang pemilihan 3 opsi ini Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu tentukan dalam IKM di tahun ajaran baru nanti. Untuk mandiri belajar ini adalah menerapkan kurikulum beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memilih opsi yang pertama ya, mandiri belajar. Untuk opsi yang kedua adalah mandiri berubah, yaitu penerapan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disederhanakan. Yang ketiga adalah mandiri berbagi, di mana penerapan kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Untuk opsi kedua dan ketiga, penerapannya itu adalah untuk jenjang PAUD, kemudian untuk jenjang SD itu dimulai dari kelas 1 dan kelas 4 Bapak Ibu. Kemudian jenjang SMP itu adalah kelas 7 dan juga SMA SMK itu untuk kelas 10 begitu Bapak Ibu. Nah, kita akan kembali pada surat edaran. Dalam surat edaran dari GTK Kemdikbudristek ini, di poin 4 ini kita lihat Bapak Ibu, sehubungan dengan dukungan Dirjen GTK dalam implementasi kurikulum Merdeka menggunakan teknologi melalui platform Merdeka Mengajar, maka yang pertama ini kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang telah mendaftar IKM, jalur mandiri ya, untuk pilihan mandiri belajar ini perlu mempersiapkan diri dengan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka dengan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 yang disederhanakan. Jadi ini seperti tadi yang kami sampaikan, ada 3 opsi itu perbedaannya di sini Bapak Ibu. Untuk langkah-langkah persiapannya dalam surat edaran ini juga sudah disediakan lampirannya yang harus Bapak Ibu lakukan apabila Bapak Ibu memilih untuk opsi mandiri belajar yang pertama tadi. Kemudian untuk opsi yang B, kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan yang telah mendaftar IKM jalur mandiri dengan pilihan mandiri berubah. Jadi untuk mandiri berubah, jadi mulai tahun ajaran baru nanti akan menerapkan kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang disediakan dalam platform Merdeka Mengajar sesuai dengan jenjang satuan pendidikan, yaitu perangkat ajar untuk jenjang PAUD, kemudian kelas 1 dan kelas 4 untuk jenjang SD, kelas 7 ini untuk SMP, dan kelas 10 untuk SMA SMK. Untuk langkah-langkahnya juga disediakan dalam edaran ini. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu adalah memilih untuk mandiri berbagi, maka mulai tahun ajaran 2022-2023 nanti menerapkan kurikulum Merdeka dengan melakukan pengembangan diri ya Bapak Ibu. Berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan, ini juga sama untuk jenjang PAUD, untuk SD kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan
atau kelas 10 ini untuk SMA SMK. Ini adalah Bapak Ibu yang sudah mendaftar IKM ya, IKM jalur mandiri, dan juga Bapak Ibu yang akan mendaftar IKM jalur mandiri ini untuk memilih 3 opsi ini yang diberikan GTK Kemdikbud. Bapak Ibu silakan, masih ada kesempatan untuk mendaftar sampai dengan 30 April. Lalu pertanyaannya begini, bagaimana dengan sekolah yang belum atau tidak mendaftar seperti itu ya? Bagi sekolah ya, di sini di poin kelima disampaikan, kepala sekolah dan guru yang satuan pendidikannya belum mendaftar implementasi kurikulum Merdeka atau IKM tetap harus mengembangkan diri dengan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar, khususnya fitur pelatihan mandiri, unggah bukti karya, asesmen murid, dan perangkat ajar. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar IKM ya, jadi harus tetap mengembangkan diri dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk platform Merdeka Mengajar sendiri, Bapak Ibu bisa mengunduhnya di Play Store melalui gawai atau HP Android-nya masing-masing, kemudian diinstal atau dipasang pada HP perangkatnya masing-masing Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dapat mengakses ya melalui HP Android-nya dalam rangka pemanfaatan platform Merdeka Mengajar ini. Atau Bapak Ibu juga dapat mengakses di ini ya, guru.kemdikbud.go.id. Kemudian di mana kita mendaftar untuk implementasi kurikulum Merdeka yang nanti akan berakhir di 30 April Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengunjungi alamat ini, kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Namun untuk nanti Bapak Ibu bisa mendaftar itu adalah menggunakan akun kepala sekolah ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa sampaikan kepada kepala sekolah atau kepala instansinya masing-masing untuk segera mendaftar untuk IKM ini sampai dengan 30 April 2022. Baik, kita akan lihat Bapak Ibu untuk menu pendaftaran ini. Jadi kita harus melakukan login dengan akun kepala sekolah ya. Baik, saya akan mencoba untuk mengeklik pendaftaran ini. Kita pilih untuk daftar. Kemudian Bapak Ibu login menggunakan akun SIM PKB atau akun belajar ID Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi di sini akan saya masuk login terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu silahkan selesaikan dulu tahap 1 ya, langkah 1 ini untuk menyaksikan video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Setelah ini Bapak Ibu klik untuk mendaftar, langkah selanjutnya adalah untuk pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu harus mengeklik untuk pendaftaran ini terlebih dahulu. Bapak Ibu klik saja untuk dengan sukarela mengikuti pembelajaran ya, pendaftaran implementasi kurikulum Merdeka. Kita akan klik untuk ikuti pembelajaran. Ya, ini adalah tampilan awalnya Bapak Ibu. Tampilan awalnya ketika kita sudah mengeklik untuk mendaftar, kemudian kita akan memilih untuk mulai di sini ya. Jadi nanti ada beberapa langkah yang harus Bapak Ibu selesaikan. Bapak Ibu guru juga bisa membantu dengan akun kepala sekolahnya masing-masing apabila Bapak Ibu kepala sekolah membutuhkan bantuan. Dan tentu saja untuk opsi pemilihan IKM itu berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati bersama dari sekolah dan instansinya masing-masing Bapak Ibu. Lalu selanjutnya akan saya buka terlebih dahulu untuk melanjutkan di dalam surat edaran ini Bapak Ibu untuk persiapan ya, untuk persiapan bagi sekolah atau satuan pendidikan yang mendaftar IKM. Jadi ada beberapa yang harus Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu. Di antaranya di sini ada persiapan dan langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh dari platform Merdeka Mengajar, kemudian login dengan akun belajar ID seperti itu ya, menyaksikan video implementasi kurikulum Merdeka per jenjang dan mengikuti pelatihan mandiri dan seterusnya. Ini sudah dijelaskan di dalam surat edaran ini, persiapan yang harus Bapak Ibu lakukan dalam mendaftar implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian untuk implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri berubah ini juga sama. Nah, sebagian besar Bapak Ibu itu memilih untuk implementasi yang nomor 2 ini Bapak Ibu. Jadi untuk implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri berubah, ini sebagian besar dari survei kami di beberapa sekolah yang dipilih adalah jalur yang kedua. Nah, untuk langkah-langkahnya Bapak Ibu juga sama, Bapak Ibu bisa mengunduh atau menginstal dari gawainya melalui Play Store ya di platform Merdeka Mengajar ini, atau bisa mengakses melalui website, alamatnya adalah ini Bapak Ibu, guru.kemdikbud.go.id, login dengan akun belajar ID-nya, kemudian menyaksikan video implementasi kurikulum Merdeka per jenjang dan sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu laksanakan untuk persiapan-persiapannya ini sesuai dengan platform yang Bapak Ibu pilih ya, sesuai dengan tiga opsi yang Bapak Ibu pilih. Kemudian untuk implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri berbagi, ini langkah-langkahnya sudah disediakan di sini. Kemudian tata cara untuk unduh di sini juga sudah disediakan. Bapak Ibu tinggal membuka Play Store di Android-nya masing-masing, kemudian mencari aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi setelah terinstall di Android, maka Bapak Ibu silahkan login dengan menggunakan akun belajar ID-nya. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan.
Silakan sekali lagi dalam persiapan sekolah ya, satuan pendidikan yang mendaftar IKM melalui 3 opsi ini, Bapak Ibu segera tindak lanjuti. Dan bagi sekolah yang belum mendaftarkan IKM implementasi kurikulum merdeka secara mandiri ini, waktu untuk pendaftarannya itu diperpanjang sampai dengan 30 April 2022 Bapak Ibu. Untuk itu silahkan Bapak Ibu guru segera sampaikan kepada instansi dan juga kepala sekolahnya untuk segera mendaftar ya. Dan bagi Bapak Ibu yang instansinya telah melakukan pendaftaran IKM jalur mandiri ini, segera untuk melakukan beberapa persiapan untuk penerapan implementasi kurikulum merdeka di tahun ajaran baru 2022-2023 yang akan datang.